alihi wa sahbihi wa man wafa amma ba'du. Pertama-tama dan yang paling utama, mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala masih memberikan segala kenikmatannya sungguh luar biasa yang tidak bisa dihitung dari untuk kita sendiri. Yang kata Ustadz Munir, Allah memberikan nikmatnya hanya kepada seseorang, seindividu itu nggak bisa dihitung. Bahkan bila kayu-kayu di dunia ini, batang pohon menjadi penanya, dan seluruh perairan di dunia ini menjadi tintanya, tidak mungkin bisa untuk menghitung nikmat yang diberikan kepada kita. Dan tak lupa salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada suri tauladan baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, sahabat, dan para pengikutnya yang insya Allah istiqomah hingga akhir zaman. Amin. Teman-teman semuanya, alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan ya untuk bertatap muka secara virtual untuk ketiga kalinya di acara Tadabbur Ayat yang diselenggarakan oleh Bidang Tablik PKIMM Muhammad Abduh. Pada acara yang terakhir ini dan sekaligus nanti kita ada grand closing, kita berbeda tidak seperti yang sebelumnya. Kita mendatangkan dua pemateri, dua narasumber kita yang bisa kita dengarkan petuah-petuahnya dan ilmu-ilmunya. Dan tema pada malam hari ini pun agaknya melanjutkan ya, ada kolerasinya sama yang kemarin. Sekarang yaitu kematian dan kehidupan setelahnya. Kemarin kita bahas ada apa namanya, tujuannya apa sih kita di dunia ini. Sekarang kematian. Setelah di dunia, kemudian kita pasti akan menuai kematian, dan apa sih kehidupan setelah kematian itu. Nah, untuk menyingkat waktu, saya langsung saja ya. Sebelumnya ingin membacakan CV dari pemateri kita yang pertama. Pemateri kita yang pertama sama dengan pemateri yang kedua, itu sekarang kuliah di Al-Azhar. Nama, sebelumnya, sebelum kita beranjak ke materi inti, langkah baiknya kita buka acara pada malam hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang kedua, kita mendengarkan bacaan ayat suci Al-Quran yang akan dilantunkan oleh Saudara Ahmad Siddiq. Kepada Saudara Ahmad Siddiq, dipersilahkan. Bismillah, tes. Apakah suara saya terdengar? Terdengar. Bismillah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ayatul lahum anna hamalna dhurriyyatahum fil fulkil mashhun. Wa khalaqna lahum min mithlihi ma yarkabun. وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه
إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون صدق الله العظيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Semoga dengan bacaan lantunan ayat suci Al-Quran, acara pada malam hari ini diberkahi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Menginjak acara selanjutnya itu acara inti. Saya akan membacakan kurikulum vitae dari pemateri yang pertama. Nama lengkap Arif Munandar, tempat tanggal lahir Kapuas 28 Desember 1995, alamat Keranggan RT 3 RW 3 Kecamatan Pekuncen Kabupaten Banyumas. Pekerjaan mahasiswa, nomor WA 2015547727773. Email Arif Azhari 295@gmail.com. Riwayat pendidikan Mahat Ali El Suhari, Universitas Al-Azhar. Kepada beliau dipersilahkan 25 menit. Monggo, Ustaz. Suaranya belum masuk, Ustaz. Belum terdengar. Coba headsetnya dilepas, Ustaz. Tanpa headset. Belum terdengar.
Coba cek suara, Ustaz. Mungkin ini ya, belum terdengar. Bagaimana kalau sembari menunggu Ustadz Arif ini mungkin sedang ini ya sinyalnya atau seperti apa, atau mungkin nanti bisa ganti ini, bisa apa namanya, akun nggih. Kita beralih dulu ke pemateri yang kedua. Kebijakan dengan meminta tukang-tukang atau perusahaan permen. Kita beralih dulu sambil menunggu pemateri yang pertama. Ini kita sudah hadir ini ya, pemateri yang kedua sekaligus demis kita tercinta ya, Mas Hamada, Imawan Hamada. Langsung saja sambil menunggu pemateri yang pertama, kita lanjut saja di Mas Hamada. Saya akan membacakan kurikulum vitae dari Mas Hamada. Oh ya, ini ya mungkin pemberitahuan sedikit ini, Mas Hamada ini demis ya, seperti yang tertulis tuh, demis Abduh. Belum menjadi anggota bidang organisasi di PKIMM Muhammad Abduh dan melanjutkan studinya di Al-Azhar, alhamdulillah. Dan sekarang reuni misi di acara PKIMM Muhammad Abduh. Sebentar. Oke, kurikulum vitae. Nama lengkap Hamada Perwira Maksalul A'la. Tempat tanggal lahir Banyumas 19 Januari 1999. Kewarganegaraan Indonesia, jenis kelamin laki-laki. Status belum menikah. Nah, ini belum menikah nih. Agama Islam, nomor telepon 20122 048 5542. Alamat sekarang Kokap RT 21 RW 9 Senden, Ngawen, Klaten. Email hamadaperwira19@gmail.com. Sosmed, ini IG-nya ya, mungkin ada yang mau follow, Hamada Perwira. Pendidikan formal, TK ya, TK Aisyah, Bustanul Atfal Senden, SD MI Muhammadiyah, Mujurlor, Kroya Cilacap, SMP MTS Al-Mukmin Muhammadiyah Tembarak, SMA MA Al-Mukmin Muhammadiyah Tembarak, D2 Bahasa Arab Mahat Abu Bakar As-Siddiq, S1 Fakultas Usuluddin Universitas Al-Azhar Kairo. Pengalaman organisasi Sekretaris Umum PRIPM MTS Al-Mukmin, Ketua Umum PRIPM MA Al-Mukmin, Sekretaris Umum PCIPM, Sekretaris Umum PDIPM, Sekretaris Bidang KDI PW IPM Jawa Tengah, Ketua Bidang Organisasi PKIMM Muhammad Abduh, dan Ketua Koordinator Squad IPM UMS 2018. Nih. Kemudian moto hidupnya Sukbi'annalladzi khalaqat tariq as-sa'bu khalaq fikal kuwah ala ijtiyazah. Ya, mungkin kurang lebihnya seperti itu, nanti bisa dibenerin. Kepada beliau waktu 25 menit, kami persilahkan. Oke, suara saya masuk ya, Imawan Taki? Masuk, Mas. Alhamdulillah, terima kasih sebelumnya saya ucapkan kepada panitia, kemudian para teman-teman saya yang saat ini masih istiqomah di IMM Muhammad Abduh, Imawan Zaki Khotibul Umam beserta jajarannya, kemudian para demis yang hadir di sini, Imawan Rafiqul Islam Halawa dan segenap jajarannya.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, walhamdulillah, summa alhamdulillah, amma ba'du. Langsung saja teman-teman. Sebetulnya awalnya memang saya berniat hanya untuk melengkapi Mas Arief. Namun beberapa hal jadi saya harus memulai seperti itu. Nggak masalah. Mungkin nanti yang kurang-kurangnya bisa dilengkapi sama Mas Arief. Nah, sebetulnya saya memang sangat senang sekali diminta untuk hadir bersama teman-teman IMM Muhammad Abduh khususnya, karena memang saya berasal dari situ, jadi merasa berbahagia seperti di hari Jumat yang terakhir di bulan Ramadan kali ini. Nah, sebetulnya imawan-imawan ataupun imawati-imawati di Abduh itu tentu lebih banyak yang proper soal masalah mentafsir ayat Al-Quran kan seperti itu. Tapi kenapa saya yang diundang? Nah, itu nanti mohon bimbingannya ketika mungkin ada yang saya sampaikan itu kurang lurus, nanti bisa dibetulkan seperti itu. Ada lagi Mas Halawa di sini kan, beliau yang lebih proper terhadap masalah mentafsir ayat-ayat Al-Quran kan seperti itu. Oke, berbincang mengenai tafsir surat Ali Imran ayat 185 yang saya simpulkan di sini, kita akan belajar terhadap 4 hal atau 4 ketetapan, di mana 4 ketetapan tersebut betul-betul sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah kullu nafsin dha'iqatul maut. Jadi setiap yang bernyawa pasti dia akan meninggal atau dia akan mati. Itu ketetapan yang pertama. Kemudian yang kedua, segala balasan atau segala apa yang sudah kita laksanakan itu pasti akan mendapatkan balasan yang sempurnanya balasan di yaumul qiyamah kelak. Nah, itu ketetapan yang kedua. Kemudian ketetapan yang ketiga, di ayat di terusan ayat berikutnya, faman zuhziha 'anil nar wa adkhulal jannah faqad faza. Barang siapa yang memperoleh kemenangan, maka dijauhkan neraka, kemudian diberikan surga. Nah, itu ketetapan yang ketiga. Kemudian ketetapan yang terakhir, wamal hayat dunya illa mata'ul ghurur. Dunia hanya tempat kesenangan yang istilahnya memperdaya. Itu yang dapat saya ambil, bahwasannya di dalam 185 surat Ali Imran ini ada 4 ketetapan. Itu yang pertama tadi, setiap yang bernyawa akan mati, kemudian segala balasan yang paling sempurna itu ada di hari kiamat. Kemudian siapa yang memperoleh kemenangan, yaitulah orang-orang yang dijauhkan dari api neraka. Itu ketetapan Allah. Kemudian yang terakhir, dunia hanya tempat kesenangan. Nah, secara tidak langsung 4 ketetapan ini adalah suatu proses di antara proses-proses keadaan manusia seperti itu. Nah, proses yang pertama adalah ketika manusia itu ditetapkan sebagai orang yang nantinya akan mati. Nah, di situ merupakan suatu proses di mana setelah manusia itu hidup pasti dia akan dimatikan. Bagaimanapun keadaannya, apapun kondisinya, tua, muda, miskin, kaya, pejabat, rakyat biasa, kemudian dalam keadaan sakit ataupun sehat, siapapun ketika ajalnya memang sudah ditetapkan, ya pasti dia akan mati gitu. Itu merupakan proses yang pertama tadi setelah manusia hidup, kemudian dia diberikan kematian. Untuk apa? Untuk kehidupan selanjutnya, untuk kehidupan yang lebih kekal atau kehidupan yang lebih hakiki seperti itu. Kemudian seperti didukung lagi dalam firman Allah itu di surat An-Nisa ayat 78. Sinyal ini ya. Sebentar. Kita masuk nih proses sabar. yang selanjutnya. Gimana, Mas Taki?
Tadi sedikit kepotong, Mas. Oh, Mungkin oke, ada siap. sinyal terganggu. Sekarang sudah jelas? Udah, alhamdulillah. Oke, saya lanjutkan. Yaitu tadi yang pertama proses yang dilalui manusia ketika setelah kehidupan kemudian kematian, kemudian masuki proses selanjutnya. Apakah ketika kita sudah mati, kemudian selesai semua permasalahan kita? Tidak. Ketika kita melihat suatu film gitu misalnya, film atau sinetron seperti itu kan, ketika kita melihat ada seseorang yang ingin mencoba bunuh diri dengan alasan ingin menyelesaikan semua permasalahan hidupnya. Nah, apakah betul ketika dengan mati kemudian masalah kita yang ada di dunia ini selesai? Tidak, tidak seperti itu. Jangankan kehidupan kita di dunia atau urusan kita di dunia, justru kita akan menambah siapa nantinya yang akan menyelesaikan urusan kita gitu. Jadi jangan beranggapan bahwa meninggal itu adalah salah satu atau satu-satunya cara supaya kita dapat menyelesaikan permasalahan kita di dunia. Nah, itu tadi ketika kita meninggal itu kita juga harus sadar gitu kan. Maksudnya sebelum kita meninggal kita juga harus berpikir bahwasannya nanti yang kita tinggal itu akan gimana gitu, akan gimana kehidupannya gitu. Seperti contoh ketika kita besok menjadi orang tua, kemudian ketika kita akan meninggal, maksudnya ya sudah biasanya orang meninggal itu kan di mayoritas atau di stigma masyarakat yang berkembang adalah ketika orang yang meninggal itu pasti tua kan, itu stigma yang berkembang. Nah, untuk salah satu mempersiapkannya ya bagaimana nanti orang tua itu mempersiapkan gitu, gimana nanti anaknya ketika dia sudah meninggal, kemudian gimana nanti mungkin istri atau suaminya ketika kita meninggal dan lain sebagainya itu. Nah, kemudian ketika manusia tadi sudah mencapai tahap kematian, kemudian masuk nih ke tahapan berikutnya, yaitu pembalasan, segala pembalasan yang paling sempurna. Nah, ketika mati kemudian di alam kubur, di situ ada suatu proses di mana manusia ditanya tentang beberapa hal, kemudian proses selanjutnya nanti penentuan di mana manusia itu masuk atau tempat berpulangnya dia, entah itu di neraka ataupun di surga. Tapi di ayat ini Allah menjelaskan bahwasanya siapa orang yang menang, itu orang yang dijauhkan dari api neraka, kemudian dimasukkan ke dalam surga. Nah, di kalimat-kalimat dijauhkan ini itu banyak penafsiran bahwasanya ada orang yang masuk ke neraka dulu sampai benar-benar dosanya kemudian tanggungannya itu habis semua, baru kemudian dia dimasukkan ke dalam surga seperti itu. Nah, kemudian proses selanjutnya, nah proses yang ketiga ini kan memang sudah benar-benar mutlak gitu kan, dari mati kemudian diberi balasan sesuai dengan amal-amal yang diperbuat, kemudian dia sudah mendapati ini tempatnya neraka atau surga. Kemudian kembali lagi Allah menegaskan lagi di akhir ayatnya itu bahwa dunia itu adalah tempat yang memperdaya. Di situ kembali ditegaskan lagi bahwasannya memang dunia itu benar-benar tempat yang apa saja bisa kita lakukan gitu. Manusia itu sudah diberi pilihan mau menjadi orang yang menang atau mau menjadi orang yang kalah gitu kan. Kalau mau jadi orang menang ya pilihannya surga. Kalau mau jadi orang yang kalah ya pilihannya neraka. Itu sudah Allah jelaskan. Kemudian Allah pertegas lagi. Itu dunia adalah tempat yang memperdayakan. Kalau kamu memang benar-benar mau mempersiapkan surga ya itu Allah sudah beri jalannya dengan cara amal soleh dan lain sebagainya seperti itu. Dan ketika kita berbicara tentang kematian sebetulnya sesuai dengan yang saya dapatkan, ketika orang yang takut dengan kematian itu biasanya ada 3 hal yang menyebabkan bahwa manusia itu takut akan kematian. Nah, yang pertama adalah dia tidak percaya akan adanya Tuhan. Nah, itu yang pertama. Semoga kita terhindar dari alasan yang pertama ini. Manusia tidak percaya terhadap Tuhannya. Kenapa demikian? Ketika manusia itu benar-benar percaya dengan Tuhannya, secara otomatis dia paham nih makna atau hakikat dari diciptakannya seorang hamba yang memiliki kewajiban kepada Tuhannya. Itu alasan yang pertama. Kemudian alasan yang kedua adalah
dia tidak siap dengan apa yang dia cari selama hidupnya. Maksudnya bekal ketika setelah kematian itu memang dia tidak benar-benar mempersiapkan. Nah, mungkin kebanyakan kita khawatir di sini gitu kan. Ketika ditanya sudah siap meninggal, ya pasti mayoritas jawabannya belum. Kenapa? Karena amalnya belum cukup gitu. Nah, ketika sudah menjawab amalnya belum cukup, kemudian apakah setelahnya kita berbuat amalan-amalan yang bisa untuk kita sanggup ke akhirat kelak? Jawabannya ya itu masing-masing dari kalian, apakah kita akan mencarinya atau masih bersantai-santai seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah kita tidak siap meninggalkan orang-orang yang ada di sekitar kita, orang yang kita cintai, kemudian orang tua, teman-teman, dan sebagainya. Kemudian ketika kita meninggal, bagaimana sih kemudian keadaan teman-teman kita, saudara-saudara kita, bukan keluarga kita? Nah, di sini saya nggak bisa menjawab gimana keadaannya. Yang pasti orang-orang yang terdekat kita, satu merasa kehilangan, kemudian yang kedua, dan merasa kehilangan pun hanya untuk beberapa saat gitu kan, di luar dari keluarga kita gitu kan, yang mungkin memang ketika memiliki jalinan khusus mungkin itu akan lebih lama, tapi ketika hanya sekedar teman atau kemudian hanya sekedar perkenalan saja gitu kan, ya sudah, ketika meninggal ya sudah, mungkin 1 minggu 2 minggu sudah selesai gitu, merasa biasa-biasa saja tanpa adanya suatu kehilangan yang berarti, kecuali kalau diingatkan dalam berbagai hal atau berbagai kesempatan. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan, mungkin nanti bisa dilengkapi oleh Mas Arief gitu kan, karena memang saya nggak mau banyak-banyak gitu, takutnya memang karena kan saya nggak koordinasi nih sama Mas Arief, nanti takutnya saya menyampaikan ini padahal Mas sebetulnya yang saya sampaikan ini akan disampaikan sama Mas Arief kan, seperti itu. Itu saja, saya kembalikan ke moderator Himawan Taki. Oh ya, baik, Mas Hamada. Terima kasih, ini alhamdulillah dapat pemantik tema pada malam hari ini. Kemudian kita taruh di akhir ya untuk tanya jawab. Untuk selanjutnya pemateri kedua, silakan Ustaz Arif. Waktu dipersilahkan 25 menit. Cek Mas Arif. Unmute. Ya. Di unmute dulu, Mas. Oh, ini. Mas Atta. Ini host. Sebentar ya. Bismillahirrahmanirrahim. Dengeran nggak? Kedengeran? Dengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillahirabbil alamin wa afdhalus sholati wa atammu taslim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahm wa akrimna binuril fahm waftah alaina bima'rifatil ilm wa sahhil akhlaqana bil hilm waj'alna bima yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia dan rahmat-Nya, sehingga dengan karunia dan rahmat yang telah diberikan kepada kita, kita bisa berkumpul dalam forum yang insya Allah penuh berkah ini pada bulan yang penuh berkah. Salawat serta salam semoga tetap tercurah terhadap junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW yang kita nantikan syafaat beliau kelak pada hari kiamat. Dalam sebuah hadis sahih yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, beliau berkata,
likulli nabiyyin da'watun mustajabah. Fatu'ajjalu kullu nabiyyin da'watahu fa inni ikhtaba'tu da'wati yaumal qiyamati syafa'atan li ummati. Sesungguhnya semua nabi itu punya jatah doa yang mustajab. Dan para nabi sebelumku telah diijabah doanya oleh Allah ketika mereka hidup di dunia. Salah satunya ketika mereka meminta dihancurkan kaumnya kepada Allah, diijabah oleh Allah Ta'ala. Fa ini ikhtaba'tu da'wati, sedangkan aku simpan doaku yaumal qiyamah, untuk hari kiamat. Kenapa? Syafa'atan li ummati, agar aku bisa menggunakan doaku untuk memberikan syafaat kepada umatku. Semoga kita mendapatkan syafaat Nabi Muhammad SAW. Amma ba'du. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih dan mohon maaf atas kesalahan teknis yang tadi tidak keluar suaranya. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada para panitia yang telah memberikan saya kesempatan untuk berbicara di sini. Saya berbicara di sini bukan sebagai orang yang paling pandai atau sebagai orang yang paling bertakwa, tetapi saya berbicara di sini sebagai saudara yang mencintai saudaranya karena Allah Ta'ala, dalam rangka memenuhi perintah Allah untuk saling mengingatkan, untuk saling berwasiat dalam hal ketakwaan dan kebaikan. Kemudian saya sangat mengapresiasi kegiatan yang sangat positif ini, kegiatan tadabbur ayat. Di sisi lain, di wawasan untuk kita dan khususnya untuk saya sendiri, juga insya Allah bernilai ibadah di sisi Allah Ta'ala. Ada satu perkataan yang mengatakan, tadabbur sa'ah khairun min ibadatis sana. Tadabbur sa'ah, tadabbur 1 jam atau sebentar saja, lebih baik daripada ibadah 100 tahun. Kemudian, teman-teman yang saya cintai karena Allah Ta'ala, Allah Ta'ala telah memberikan kita banyak sekali peringatan yang diabadikan di dalam Al-Quran. Entah itu peringatan yang sifatnya perintah untuk menjaga hubungan dengan Allah, untuk meningkatkan takwa, atau perintah untuk menjaga hubungan dengan sesama manusia, untuk saling menyayangi, untuk saling mengasihi. Namun di antara peringatan-peringatan Allah ini, ada satu peringatan di mana peringatan ini bernilai sangat agung. Apabila seorang muslim menanamkan satu peringatan ini dalam hatinya, pengingat ini dalam hatinya, insya Allah telah cukup dia untuk menjalani kehidupan. Apa itu? Kematian. Sebagaimana yang dikatakan oleh Sayyidina Umar, beliau pernah berkata, kafa bil mauti wa'idhan. Cukuplah kematian sebagai pengingat. Rasulullah mengingatkan kita, aksiru dzikra hadhimil ladzat. Perbanyaklah kalian dalam mengingat pemutus segala kelezatan, yaitu kematian. Bertepatan dengan tema kita pada malam hari ini, yaitu kematian dan kehidupan setelahnya. Allah Ta'ala berfirman dalam Quran surat Ali Imran, Bismillahirrahmanirrahim, kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Semua yang berjiwa, semua yang bernyawa pasti akan merasakan yang namanya kematian. Wa innamat tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Sesungguhnya kalian akan mendapati pahala iman kalian kelak pada hari kiamat. Pahala kebaikan kalian kelak akan kalian temukan pada hari kiamat. Faman zuhziha 'anil nar, barang siapa yang dijauhkan dari neraka, wa udkhilal jannata faqad faz, dan dimasukkan ke dalam surga, maka sungguh dia telah menjadi orang yang menang. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur, dan tidaklah kehidupan dunia kecuali adalah kesenangan yang memperdayakan, perhiasan yang memperdayakan. Teman-teman yang saya cintai karena Allah, dari ayat ini akan menyampaikan beberapa poin yang insya Allah memiliki kaitan. Insya Allah apabila yang insya Allah bisa sedikit paham tentang ayat ini. Yang pertama adalah, langsung ke poin yang pertama, makna atau hakikat kematian. Kematian itu apa sih? Nabi pernah berkata dalam satu riwayat bahwasanya manusia itu tidak diciptakan untuk musnah atau fana, tetapi manusia itu diciptakan untuk baqo, kekal. Sedangkan kematian yang dialami oleh manusia adalah proses perpindahan dari satu alam ke alam yang lain.
Hal ini selaras dengan apa yang dikemukakan oleh para ulama ketika mereka mengatakan, ketika mereka memberikan definisi tentang kematian, al-mautu huwa al-intiqal min alam ila alamil akhir. Kematian adalah proses perpindahan dari satu alam ke alam yang lain. Tentu saja alam dunia ke alam akhirat. Dari sini kita bisa menyimpulkan bahwasanya kematian bukanlah akhir dari sebuah kehidupan, tetapi dia adalah awal dari kehidupan yang sesungguhnya. Awal dari kehidupan yang abadi. Nah, para ulama yang lain memberikan definisi tentang kematian, al-mautu huwa yaumur ruju' ilallah ta'ala. Kematian adalah hari di mana para manusia kembali kepada Allah Ta'ala. Kita semua berasal dari Allah. Kepadanya lah kita kembali. Kita semua pasti kembali. Maka itu Allah selalu memperingatkan kita untuk mempersiapkan bekal. Kamu ini bakal mati. Bekal, kamu harus punya bekal untuk nanti di akhirat gitu kan. Dalam sebuah syair mengatakan, ta'ahab lilladzi la budda minhu fa innal mauta miqatul ibadi. Atardu an takuna rafiqa qaumin lahum zadun wa anta biduni zadin. Persiapkanlah, ta'ahab lilladzi la budda minhu. Persiapkanlah untuk sesuatu yang memang harus dipersiapkan. Apa itu kematian? Kematian harus dipersiapkan. Fa innal mauta miqatul ibadi. Sesungguhnya kematian adalah tempat berkumpulnya para hamba, di mana para hamba pasti akan menjumpai yang namanya kematian. Atardo antakuna rafiqa qaumin, apakah engkau ridho menjadi salah satu bagian dari rombongan yang akan melakukan perjalanan jauh, lahum zadun wa anta bighairi zadin, di mana mereka memiliki bekal, mereka punya bekal, sedangkan kamu nggak punya bekal. Jadi penyair ini ingin memberitahu kepada kita bahwasanya emang kamu ridho misalnya kamu mau berangkat ke suatu tempat bersama rombongan, mereka rombongan kamu itu punya bekal, sedangkan kamu nggak punya bekal. Tentu kita nggak mau kan? Makanya kita harus mempersiapkan bekal untuk kematian kita. Nah, dari makna singkat yang tentang kematian tadi adalah al-intiqal min alam ila alamil akhir, kemudian yaumur ruju' ilallahi ta'ala, perpindahan dari satu tempat ke tempat yang lain, dan hari di mana manusia kembali kepada Allah Ta'ala. Kita melangkah ke poin yang kedua, yaitu fase kehidupan setelah kematian. Fase-fase kehidupan setelah kematian. Sebelumnya saya ingin mengatakan bahwasanya apa yang ingin saya sampaikan di sini tidak bersifat mencakup atau bersifat merinci, tapi hanya secara umum ya. Karena di sisi lain karena keterbatasan pengetahuan saya, juga karena keterbatasan waktu yang kita miliki. Mungkin kita sering bertanya, di alam kubur itu maksudnya setelah manusia mati, kehidupan seperti apa yang akan mereka jalani? Kehidupan seperti apa yang akan mereka hadapi? Ada beberapa fase yang dikabarkan oleh Allah Ta'ala dan oleh Rasulullah SAW. Fase yang pertama adalah alam barzakh, atau yang biasa kita kenal dengan yang namanya alam kubur. Alam kubur adalah awwalu manzilin min manazilil akhirah. Fase pertama atau tempat singgah pertama manusia setelah mereka mati. Sampai kapan manusia akan tinggal di alam kubur? Ila yaumil ba'ats, sampai hari di mana mereka dibangkitkan. Kemudian apa yang akan kita temui di dalam alam kubur? Tentu saja yang pertama adalah pertanyaan dari kedua malaikat. Pertanyaan malaikat ini merupakan fitnah atau cobaan untuk manusia yang pertama masuk ke alam kubur. Malaikat ini akan datang ketika anggota keluarga kita yang misalnya kita telah meninggal, selesai melakukan prosesi pemakaman dan mulai meninggalkan pemakaman, kedua malaikat ini akan datang menanyakan kepada si mayit kita misalnya, atau mada taqulu fi rajulin yub'atsu fi akhir zaman, yakni Muhammad. Itu pertanyaannya. Apa yang kamu katakan? Apa pendapatmu tentang seorang lelaki yang diutus pada akhir zaman? Yang dimaksud adalah Sayyidina Muhammad. Seandainya saja yang ditanyakan adalah orang yang beriman, dia akan berkata,
Rasulullah yub'atsu fi akhir zaman li irsyadin nas. Dia adalah utusan Allah yang diutus oleh Allah pada akhir zaman untuk memberikan petunjuk kepada seluruh manusia. Namun apabila yang ditanya adalah orang kafir, orang yang tidak beriman kepada Allah Ta'ala, dia akan berkata, la adri, saya nggak tahu siapa itu Muhammad, nggak tahu saya Muhammad. Begitu, dia hanya akan mengulangi kata-kata la adri, la adri. Nah, kedua jenis manusia ini yang beriman dan yang kafir, dia akan sama-sama berdoa. Untuk dijauhkan dari yang namanya azab kubur. Kemudian kita tahu bahwasanya di alam kubur itu ada yang namanya siksa, ada yang namanya nikmat. Rasulullah berkata, al-qabru huwa rawdatun min riyadil jannah, au hufratun min hufarin nar. Alam kubur adalah salah satu dari taman-taman surga atau salah satu dari jurang-jurang neraka. Kita pasti akan menjumpainya, kita akan menemukan akan mendiami alam kubur. Nah, pilihan antara kita mau masuk ke taman surga atau jurang neraka tergantung pada kita sendiri. Mulai ditentukan dari sekarang. Kalau kita ingin masuk ke taman surga, tentu harus ada bekal, harus ada amal. Kalau kita ingin ke jurang neraka, naudzubillah, ya udah hidup semaunya aja, terserah mau ngapain gitu kan. Nah, kemudian Rasulullah SAW berkata, inna ahadakum idza mata uridalahu maq'adahu yaumal qiyamah bil ghadati wal 'ashyi. Fa in kana min ahli jannah fa min ahli jannah, fa in kana min ahli nar fa min ahli nar, tsumma yuqalu lahu hadza maq'adakum yaumal qiyamah. Kemudian di alam kubur Rasulullah berkata, sesungguhnya di antara kalian apabila kalian mati akan dinampakkan kepada kalian tempat tinggal kalian kelak di akhirat. Seandainya kapan dinampakkan? Selama siang dan malam akan dinampakkan oleh Allah. Kalau dia orang yang ahli surga atau yang akan mendiami surga, Allah akan menampakkan surga kepadanya siang dan malam. Begitu juga apabila dia ahli neraka, dia akan dinampakkan neraka oleh Allah. Nah, kedua jenis manusia ini yang dinampakkan surga dan yang dinampakkan neraka akan sama-sama berdoa, Rabbi aqimisah. Ya Allah, segerakanlah kiamat. Kita pengen cepat kiamat gitu kan. Kenapa? Karena orang yang beriman, dia sudah sangat merindukan surga. Bagaimana nggak rindu? Orang setiap siang dan malam sudah diperlihatkan surga. Sudah ingin mendiami surga, ingin menepati surga. Tapi syaratnya harus datang kiamat dulu. Maka dari itu dia berkata, Rabbi aqimisah, ya Allah, datangkanlah kiamat, segerakan kiamat. Adapun orang kafir, mengapa dia berdoa? Dia minta kepada Allah, Rabbi aqimisah, ya Allah, datangkanlah kiamat. Walaupun dia tahu bahwasanya dia akan masuk neraka setelah kiamat datang. Karena dia berharap, dia mengira bahwasanya proses perpindahan dari alam kubur ke neraka itu dia punya kesempatan untuk istirahat dari yang namanya azab kubur. Karena otomatis dia orang kafir itu di kuburan, di azab, di alam kubur, di azab. Semoga kita mendapatkan nikmat kubur. Sebagaimana yang dikatakan Rasulullah SAW, al-qabru rawdatun min riyadil jannah. Semoga kita mendapatkan salah satu taman-taman surga itu. Kemudian, teman-teman yang saya cintai karena Allah, fase kehidupan yang pertama setelah alam kubur adalah ada yaumul ba'ats. Yaumul ba'ats di mana hari semua manusia itu dibangkitkan. Allah membangkitkan semua manusia yang sudah mati ditandai dengan tiupan trompet malaikat Israfil yang kedua. Apabila malaikat Israfil telah meniup trompetnya yang kedua, maka manusia akan bangkit dari alam kubur sebagaimana tanaman yang tumbuh dari tunas. Pada hari itu manusia terbagi menjadi 3 golongan. Yang pertama as-sabiqun, para nabi dan orang soleh, dan kemudian para siddiqin. Mereka adalah golongan yang diberikan kesempatan, yang diberikan hisab. Kemudian golongan yang kedua adalah ashabul maimanah. Ashabul maimanah itu orang-orang yang beriman, orang-orang Islam biasa kayak kita gitu kan, yang amalnya masih tercampur amal kebaikan dengan amal keburukan, sehingga
harus melalui proses hisab. Amal mana yang lebih berat, kebaikankah atau keburukan? Kafir, orang-orang munafik, orang-orang yang tidak beriman kepada Allah Ta'ala. Rasulullah dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi dari Abi Hurairah berkata, yuhsyarun nasu yaumal qiyamati salasata asnafin. Pada hari kiamat manusia akan terbagi menjadi 3 golongan. Siapa mereka? Yang pertama, sinfan masyatan, golongan yang jalan kaki. Jalan kaki dari mana? Jalan kaki dari tempat mereka dibangkitkan menuju ke padang mahsyar. Mereka itulah orang-orang yang kayak kita, orang-orang yang amalnya masih bercampur antara amal kebaikan dan amal keburukan. Kemudian siapa lagi? Sinfan rukbanan, orang golongan yang naik kendaraan dari tempat dia dibangkitkan menuju ke padang mahsyar. Mereka itulah para nabi. Golongan yang pertama tadi saya sebutkan, as-sabiqun, para nabi, asyuhada, orang-orang soleh, dan para siddiqin. Kemudian yang ketiga, golongan sinfan yamshuna ala wujuhihim, golongan yang berjalan dengan wajah mereka. Ketika Rasulullah menjelaskan tentang ini, ada seorang sahabat yang bertanya, ya Rasulullah, kaifa yamshuna ala wujuhihim, bagaimana bisa mereka berjalan dengan wajah mereka? Rasulullah menjawab, innalladzi amsyahum ala aqdamihim qadirun ala ayyamsyahum ala wujuhihim. Sesungguhnya dia, Allah maksudnya, yang mampu menjadikan manusia berjalan dengan kakinya, mampu menjadikan manusia berjalan dengan wajahnya. Begitu kira-kira. Kemudian fase yang ketiga adalah yaumul hisab atau hari perhitungan. Setelah manusia semua datang ke padang mahsyar, manusia harus melalui yang namanya proses hisab. Diriwayatkan manusia harus menunggu selama 50.000 tahun sampai pengadilan Allah selesai. Pada hari itu semua manusia bingung akan nasibnya masing-masing. Mengapa? Karena tidak tahu ketetapan apa, ketetapan seperti apa yang akan Allah berikan kepadanya. Diriwayatkan keadaan pada hari itu, matahari itu sangat dekat dengan kepala. Ada yang mengatakan 1 jengkal. Ada orang yang keringatnya sampai setinggi mata kaki, ada yang setinggi lutut, bahkan ada yang hampir tenggelam dengan keringatnya. Karena saking panasnya. Kecuali orang-orang yang akan mendapat naungan dari Allah. Mereka itulah 7 golongan yang telah dikabarkan oleh Rasulullah dan mungkin tidak akan saya sebutkan di sini karena terlalu panjang. Kemudian Allah Ta'ala memberikan kita gambaran tentang keadaan pada hari itu. Pada suatu ayat, yauma yafirrul mar'u min akhih wa ummihi wa abih wa sahibatihi wa bani. Hari di mana seorang berlari menjauhi saudaranya, seorang berlari menjauhi ibunya, menjauhi bapaknya, menjauhi istrinya, menjauhi anaknya. Hari di mana seorang ibu berkata kepada anaknya, nak, dahulu itu ketika di dunia, ibu yang mengandungmu, ibu yang melahirkanmu, ibu yang membesarkanmu, ibu yang merawatmu penuh kasih sayang, maka sekaranglah saat yang tepat kau untuk membalas semua itu. Anaknya menjawab, maaf bu, saya juga takut sebagaimana yang ibu takutkan. Sama-sama takut hisab. Yafir, kemudian lari, anak itu lari. Hari di mana seorang bapak berkata kepada anaknya, nak, dahulu bapak yang telah sengsara, rela sengsara memberikanmu nafkah, menghidupimu, maka sekarang berikanlah bapak 1 saja kebaikan dari catatan amalmu. Anaknya berkata seperti apa yang dikatakan kepada ibunya. Maaf pak, saya juga takut sebagaimana yang bapak takutkan. Yafir, lari. Nah, dari sini kita tahu bahwasanya hisab adalah hari yang paling berat. Maka dari itu Allah Ta'ala di dalam ayat yang tadi, kullu nafsin dha'iqatul maut, melanjutkan, wa innamat tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Dan mengapa Allah menjanjikan pahala kebaikan kita pada akan beratnya hari kiamat. Kita ini lebih membutuhkan balasan pahala kita nanti loh di hari kiamat, bukan di dunia. Maka kan
beramalah di dunia, maka kamu akan di hari kiamat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah sebaik-baiknya contoh. Kita sebagai umatnya selalu dianjurkan untuk mengikuti segala gerak-gerik Rasulullah untuk memenuhi semua wasiatnya. Salah satu wasiat Rasulullah adalah yang pertama, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisablah diri kalian. Hitunglah diri kalian sebelum kalian dihisab, karena hisab itu berat. Gitu kata Rasulullah. Kemudian setelah prosesi hisab selesai, buku catatan amal dibagikan kepada semua manusia yang mengambil buku catatan dengan tangan kanan, dia akan masuk surga, yang mendapatkan buku catatan dengan tangan kiri dia akan masuk neraka. Kemudian tinggal fase yang terakhir adalah menyeberang jembatan Shirathul Mustaqim. Dan kita punya Fathul Bari bahwasanya apabila seorang belas ribu tahun Rasul dia lebih kecil daripada rambut, lebih tajam daripada pedang. Jembatan ini terbentang luas di atas jahanam. Jadi faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz. Maka barang siapa yang dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, maka dia adalah orang yang menang. Dia akan menjadi pemenang loh. Kalau dia nggak masuk neraka, dijauhkan dari neraka dan masuk ke surga. Teman-teman yang saya cintai karena Allah, setelah kita tahu bahwasanya kita semua pasti mati. Nah, kalau misalkan ada seorang yang pantas untuk selamat dari kematian, siapa sih yang pantas dari selamat kematian? Yang diberikan kesempurnaan oleh Allah. Kalau ada yang pantas dari kematian, tentu beliaulah yang pantas. Tapi pada kenyataannya beliau dikasih umur hanya 63 tahun. Sayyidina Abu Bakar, orang terbaik setelah Rasulullah, dikasih usia oleh Allah 63 tahun. Sayyidina Umar 63 tahun. Sayyidina Ali 63 tahun. Mungkin apabila kita ditanya jika sewaktu-waktu kita itu diminta untuk memulai perjalanan akhirat kita akan mengatakan, wah saya belum siap, saya belum punya bekal. Tapi apakah kita akan selalu membiarkan perasaan tidak siap, perasaan takut untuk mati, itu tetap bersemayam di dalam diri kita? Tidakkah kita ingin mengubah perasaan belum siap ini menjadi perasaan cinta dan rindu akan pertemuan dengan Allah Ta'ala? Tentu kita ingin kan. Nah, dari sini kita masuk ke poin yang ketiga, yaitu bagaimana menumbuhkan rasa cinta, rasa rindu akan pertemuan dengan Allah Ta'ala. Allah Ta'ala dalam hadis qudsi berkata, man ahabba liqa Allah fa inna Allah ahabba liqa'ahu. Barang siapa yang mencintai pertemuan dengan Allah, barang siapa yang merindukan pertemuan dengan Allah, maka Allah pun akan rindu pertemuan dengannya. Begitu kata Allah. Ada dua cara sederhana yang ingin saya sampaikan. Yang pertama yaitu memperbaiki hubungan dengan Allah Ta'ala dengan cara taubat nasuha. Allah Ta'ala adalah zat yang menyandang sifat ghafur, yang banyak memaafkan. Maka manfaatkanlah sifat ghafur Allah ini dengan banyak bertobat. Rasulullah dalam sehari tidak kurang 70 kali beristighfar. Kita sebagai umatnya berapa sehari? Mungkin kadang nggak istighfar gitu kan. Nah, yang pertama memperbaiki hubungan dengan Allah. Jangan pernah merasa bahwasanya Allah itu tidak akan pernah mengampuni dosa kita karena dosa itu banyak, saking banyaknya. Allah itu ghafur, Allah itu Maha Pengampun. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Katakanlah wahai Muhammad, wahai hambaku yang melampaui batas, jangan pernah berputus asa atas rahmat Allah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Sesungguhnya Allah itu mengampuni semua dosa kalian, kecuali syirik ya. Allah tidak mengampuni dosa yang namanya syirik, menyekutukan Allah. Kemudian setelah kita memperbaiki hubungan dengan Allah, apa yang harus kita lakukan? Yaitu al-iktsar bil a'mal sholih, banyak amal soleh. Sekecil apapun
seremeh apapun amal soleh itu, ayo kita kerjakan gitu kan. Perbanyak untuk bekal kita nanti. Kita tahu hisab itu berat. Nah, yang kita jadikan amal soleh kita itu kita dengan Allah saja yang tahu. Karena orang yang memiliki rahasia dengan Allah ada dua jenis. Yang pertama, dia yang memiliki rahasia dengan yang jenis seperti ini, insya Allah akan tumbuh yang namanya rasa rindu atas pertemuan dengan Allah. Ingin menukil sebuah syair yang kian wan nasu haulaka yadhakuna surura. Fa'mal yawmin takunu idza bakau au fi yawmi mautika dhahikan masrura. Antal ladzi waladatka ummuka bakian. Yang dilahirkan ibumu dalam keadaan menangis, kelilingmu tertawa bahagia. Tanganmu di dunia. Fa'mal yaumin, maka beramallah, bekerjalah yaumin untuk menyongsong hari takunu idza bakau, di mana hari kematianmu dhahikan masrura, sedangkan engkau tertawa bahagia. Demikian yang dapat saya sampaikan. Saya mohon maaf apabila banyak sekali kesalahan dalam cara penyampaian saya ataupun ada hal yang tidak berkenan. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah luar biasa. Daging semua isinya tuh, kalau kata YouTuber. Untuk sesi selanjutnya, yaitu sesi tanya jawab. Bagi teman-teman yang mau tanya secara langsung bisa langsung raise hand, dan yang mau ngetik di kolom chat juga tidak masalah, tidak apa-apa. Silahkan. Silahkan teman-teman, kalau ada yang mau nanya tentang kematian sama kejadian setelahnya yang tadi sudah banyak disinggung ya. Alam barzakh, yang memizan di padang mahsyar. Silahkan kepada Saudari Mira Effendi, bisa unmute. Saya bacakan aja ya, Ustaz, pertanyaan yang di kolom chat. Yang pertama tadi dari Mira, apa yang harus kita siapkan sebelum pulang ke kehidupan yang abadi? Kemudian pertanyaan kedua, Afwan Ustadz, siapa malaikat yang mendatangi hamba di alam kubur? Apakah malaikat Munkar Nakir atau pasukannya Ustadz? 3 ya Ustadz. Satu lagi, Afwan Ustadz, apakah ada jeda atau jarak waktu antara hari kiamat dengan hari kebangkitan? Terima kasih. 3 dulu ya, 3 dulu teman-teman pertanyaannya.
Silahkan. Siapa dulu nih yang mau menjawab? Ustadz Mau Arif. Monggo Ustadz. Mas Taki. Ustadz Arif, monggo bisa dijawab. Saya tahu Ustadz Hamada ya. Antum dulu Ustadz. Nanti Ustadz Hamada yang kedua. Ya, kedengaran Ustadz. Apa pertanyaannya, maaf? Oke, satu-satu dulu aja ya. Tadi pertanyaannya umum sih pertama. Pertanyaannya itu apa yang harus kita siapkan sebelum pulang ke kehidupan yang abadi. Tadi udah disinggung ya, 2 hal yang harus dilakukan, taubat sama melakukan amal sebanyak-banyaknya. Mungkin nanti Ustadz bisa Bentar. menjabarin lagi. Terus nanti mungkin bisa disambung sama pertanyaan yang kedua. Siapa malaikat yang mendatangi hamba di alam kubur? Apakah malaikat Munkar Nakir atau pasukannya? Gitu, Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau menurut beberapa hadis yang mendatangi manusia ketika dia di alam kubur untuk memberikan pertanyaan, itu yang namanya malaikat Munkar dan Nakir ya. Yang memberikan hukuman. Kalau yang memberikan pertanyaan sendiri adalah malaikat Munkar dan Nakir. Cek. Kemudian Keputus-putus, Ustaz. Yang mana lagi, Mas Taki? Putus-putus suaranya. Diulangi. Saya ulangi. Malaikat yang mendatangi manusia untuk memberikan dari riwayat yang sahih. Oke. Mas Hamada mau menambahkan jawaban? Oke. Harus difilter, Mas Taki. Oh. Siap, Ustadz Arif. Untuk Ustadz Hamada, monggo bisa menjawab yang mau dijawab itu yang tadi 3 pertanyaan pertama. Tadi mungkin pertanyaan kedua udah dijawab. Sekarang yang ketiga aja. Apakah ada jeda atau jarak waktu antara hari kiamat dengan hari kebangkitan? Ustadz Hamada. Oke. Terima kasih atas pertanyaannya. Sejauh yang saya tahu, itu bahwasannya ketika gimana? Lanjut, Ustaz. Oke. Jadi yang saya tahu, mungkin pastinya nggak tahu ya berapa jarak antara atau berapa jeda waktu atau jarak antara hari kiamat dan juga hari dibangkitkannya manusia. Namun yang saya tahu mungkin nanti sedikit membantu jawaban yang itu ditandai dengan tiupan sangkakala. Nah, kemudian apa sih tiupan sangkakala itu? Nah, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah itu menyatakan bahwa Al-Quran itu mengabarkan 3 kali tiupan. Jadi sangkakala atau trompet itu ditiup dalam istilahnya dibagi menjadi 3 bagian. Gitu. Yang pertama itu tiupan yang mengejutkan, sebagaimana firman Allah dalam surat An-Naml ayat 87. Nah, ketika hari sangkakala itu ditiup, maka terkejutlah segala apa yang ada di langit dan segala apa yang di bumi, kecuali siapa yang dikehendaki oleh Allah. Kemudian yang kedua, tiupan yang mematikan. Kemudian yang ketiga itu adalah tiupan yang untuk membangkitkan. Jadi kemudian
berapa sih jarak antara satu tiupan satu dengan tiupan yang lainnya. Nah, kemudian ada nih hadis yang menyatakan bahwasannya jarak tiupan pertama dengan tiupan kedua atau jarak tiupan antara keduanya itu adalah 40. Tapi tidak dijelaskan di situ entah 40 jam atau 40 hari atau 40 bulan atau 40 tahun. Itu wallahu a'lam bishawab. Itu seperti itu untuk pertanyaan jeda atau jarak waktu antara hari kiamat dengan hari kebangkitan. Seperti itu, Himawan Taki. Oh ya, insya Allah. Untuk pertanyaan selanjutnya ya, kita lanjut saja. Ini karena banyak pertanyaan. Perkenalkan, saya Rizka Safira Fanani, kader IMM Abduh. Bismillah, izin bertanya, ketika di akhirat nanti, apakah kita semua menggunakan bahasa Arab? Dan bagaimana jika orang yang beriman akan tetapi tidak bisa berbahasa Arab? Dan apakah belajar bahasa Arab itu wajib bagi orang Islam? Oke. Monggo Ustadz Arif. Ini pertanyaannya unik nih, Bismillahirrahmanirrahim. Ya, kalau mengenai bahasa di alam kubur, itu ada yang mengatakan itu pakai bahasa bahasa ibu kita, bahasa sehari-hari kita. Kita jawabnya seperti itu. Ada juga yang mengatakan, oh itu pakai bahasa Arab. Itu masih ada perbedaan pendapat di situ. Sedangkan kalau kita sudah masuk surga, pakainya bahasa Arab. Sebagaimana yang dikatakan bahwasanya kalau di alam kubur masih ada perbedaan pendapat antara dia pakai bahasa bahasa kita masing-masing, atau bahasa Arab. Itu masih ada perbedaan di antara ulama mengatakan seperti itu. Kemudian Sekian, belajar Mas bahasa Arab itu wajib atau enggak, Ustaz? Itu di akhirnya itu ada pertanyaan seperti itu. Apa? Apakah belajar bahasa Arab itu wajib bagi orang Islam? Oh, bagi orang yang ya sebenarnya gimana ya? Bahasa untuk orang yang ingin memperdalami agama Arab. Karena Quran dari bahasa Arab, hadis dari bahasa Arab. Kitab-kitab ulama juga pakai bahasa Arab. Kalau kita nggak belajar bahasa Arab tapi ingin memperdalami agama, tentu susah gitu kan. Nggak cukup cuma belajar dengan kitab-kitab terjemahan. Maka dari itu belajar bahasa Arab itu sangat urgent menurut saya kalau ingin memperdalami agama. Tapi kalau untuk orang-orang biasa, orang-orang awam, ya nggak diwajibkan, nggak wajib belajar bahasa Arab. Tapi bahasa Arab kan bahasa Al-Quran. Seharusnya lah, sudah selayaknya kita belajar. Oke, luar biasa. Ini Ustadz Hamada mau menambahkan jawaban. Sudah cukup sih, Himawan Taki, hanya memperjelas saja. Semua ilmu, apapun ilmu itu, hukumnya ketika dipelajari itu kembali kepada siapa yang mempelajari. Ketika dia sebagai seorang yang memang benar-benar ingin tahasus di bidang ilmu tersebut, ya itu wajib hukumnya. Tapi ketika hanya untuk sekedar pengetahuan, ya hanya sunnah. Tapi ketika mempelajari ilmu tersebut untuk membodohi orang lain, itu malah haram hukumnya. Jadi setiap fan ilmu atau setiap apapun ilmunya, ya hukumnya kembali kepada siapa yang akan mempelajari. Seperti itu aja, Taki. Coba tambahannya? Oke, luar biasa. Ini masih ada satu pertanyaan di kolom chat. Nanti teman-teman kalau mau langsung pakai mikrofon bisa langsung raise hand dulu ya. Pertanyaan selanjutnya. Afwan Ustadz, izin bertanya, bagaimana sikap kita sebagai seseorang yang mempunyai teman atau saudara ketika di dunia mempunyai sikap yang acuh terhadap kehidupan selanjutnya, yakni akhirat. Padahal ia tahu kalau nantinya akan ditempatkan di neraka atau surga, namun ia hidup di dunia masih belum ingin beramal.
beramal soleh dan memperbaiki hidupnya. Jazakumullahu khairan katsiran. Dari Khalifatun Nur Azizah. Silakan Ustaz Hamada. Oh iya, Ustaz Hamada dulu. Oke. Ya. Jawabannya simpel sih. Kita sebagai orang-orang yang hidup di zaman sekarang, tentu teman yang dimaksud oleh siapa penanya tadi itu adalah teman yang mungkin hidup dalam satu masa yang sama. Jadi ketika kita hidup dalam satu masa yang sama, kemudian kita saling mengingatkan untuk akan hal suatu kebaikan, itu menjadi hal yang biasa seperti itu kan. Nah, menjadi suatu hal yang biasa. Kemudian ketika pertanyaannya cukup berpikir banyak sih sebetulnya. Bagaimana sih sikap kita kepada teman kita gitu kan. Nah, kita flashback nih ke kurang lebih 14 abad yang lalu. Kakek Rasulullah itu kan tahu siapa Rasulullah. Kemudian tahu kehidupan apa yang akan terjadi setelah kematian. Tapi kenapa beliau masih tetap memilih teguh dalam pendiriannya atau dalam arti tidak mau masuk ke dalam Islam, sedangkan kakek Rasulullah ini paham betul siapa Rasulullah dan kemudian siapa yang disembah oleh Rasulullah. Nah, ketika kita sudah flashback ke situ, tentu kita akan mendapati satu makna yang sangat besar, yaitu kita nggak tahu gitu kehidupan orang lain itu nggak bisa kita tentukan gitu. Memang benar-benar hanya Allah yang bisa menentukan. Bagaimanapun cara kita dalam membujuk, mengingatkan, kemudian mengajak dan lain sebagainya, ya udah hak kita hanya sebatas mengajak itu saja. Dia mau atau nggak mau ya itu urusan dia gitu. Kita kembalikan saja gitu. Seperti itu sih jawaban saya. Ya, luar biasa. Silahkan dilengkapi Ustadz Arif. Enggak ditambahkan. Sebenarnya udah cukup ya yang dari Ustadz Hamada, tapi ada sedikit mungkin yang ingin saya sampaikan. Manusia itu memang, apalagi khususnya orang-orang yang beriman, itu diperintahkan oleh Allah untuk saling mengingatkan. Dalam suatu ayat Allah berkata, "Wadzakir fa inna dzikratan fa'ul mu'minin." Dan berilah peringatan. Peringatan itu bermanfaat untuk orang-orang yang beriman. Kalau orang-orang yang percaya, orang-orang yang beriman, insya Allah kalau diingatkan dia akan mau, dia akan kembali. Kalaupun dia tidak mau, itu ya kayak Rasulullah aja. Misalnya menyeru orang-orang kafir Quraisy untuk masuk Islam, nggak mau kok. Ya udah, sesungguhnya aku ini cuma pemberi peringatan doang gitu kan. Innama anta mudzakir. Kamu ini cuma pemberi peringatan doang. Kamu nggak memiliki hidayah. Jadi kewajiban kita cuma mengingatkan saja gitu. Kira-kira seperti itu. Ya, benar banget ya. Kita sebagai manusia itu hanya mengajak ya. Innaka la tahdi man ahbabta. Sebenarnya kamu tidak bisa memberikan hidayah kepada orang yang kamu cintai. Walakin Allah yahdi man yasha. Tapi Allah ya, hanya Allah yang bisa memberikan hidayah. Luar biasa. Ini belum ada penanya yang on mic ya. Ada yang mau on mic gak nih? Langsung bertanya sama narasumber. Waktu kita masih lama ya. Aku bacain dulu yang di kolom chat, ada yang belum dijawab. Afwan Ustadz izin bertanya, kalau orang kafir yang matinya dibakar, wah, orang kafir yang matinya dibakar atau dibuang ke laut. Oh, ini dibuang ke laut, matinya di laut berarti ya. Ya Firaun. Bagaimana nanti azab kuburnya? Wah, nggak dikubur nih. Azab kuburnya gimana? Ini siapa dulu yang mau jawab ini? Silakan Ustaz Hamada. Ustaz Hamada. Oke, ya udah saya dulu. Ya Ustaz Hamada. Ahlan Ustaz. Jadi ya, orang kafir itu selain sama Allah itu dijanjikan azab di dunia, mereka juga dijanjikan oleh Allah azab di akhirat. Mungkin apabila kematian dia
mengenaskan, misalnya dibakar atau tenggelam seperti Firaun, yaitu salah satu azab di dunia yang dijanjikan oleh Allah. Nah, lantas setelah Allah memberikan azab di dunia, apakah itu tidak diazab lagi di akhirat? Tidak demikian. Allah juga menjanjikan azab di akhirat untuk orang-orang yang tidak beriman terhadap Allah Ta'ala. Kira-kira seperti itu. Ya, bisa dilanjutin Ustadz Hamada jawabannya. Oke, jawabannya sama sih karena memang teorinya seperti itu. Jadi yang perlu stigma atau pemikiran yang perlu kita tanamkan itu jangan kok kemudian yang diazab itu adalah tubuh kita gitu. Jadi yang punya tanggung jawab dengan malaikat itu adalah rohnya, bukan jasadnya. Entah jasadnya ya yang memiliki pertanggungjawaban itu adalah rohnya. Roh dia sebagai hamba kepada Tuhannya Allah Maha Esa seperti itu. Jadi kalaupun nggak ada jasadnya, malaikat nggak bakal kesusahan buat nanyain man robuka dan lain sebagainya. Pasti akan ada caranya tersendiri. Dan apakah kita sampai saat ini membayangkan kemudian yang diazab itu adalah apa anggota badan kita gitu? Enggak, kita tidak tahu bagaimana Allah memberikan azab kepada kita, entah itu di jasad kita atau pada roh kita. Yang pasti kita hanya mengimani bahwa itu akan ada seperti itu. Ya, luar biasa. Bukan berarti kalau kita matinya hilang jasad kita, mungkin kena bom Hiroshima ya, tewas, terus nggak ada sisa-sisa dari jasad kita, kemudian kita nggak diazab, bukan seperti itu ya. Itu mungkin yang diinginkan orang kafir nanti di akhirat kan. Ya laitani kuntu troba. Orang-orang kafir nanti di akhirat kan ketika tahu kalau dirinya mau diazab seperti itu, berandai-andai agar dirinya hangus atau hancur lebur menjadi debu seperti itu. Seperti hewan apa ya kalau nggak salah. Yang, apa namanya? Iya, hewan. Dikisah. Seperti itu ya. Luar biasa ini. Sebenarnya menarik ya. Tapi kita sebenarnya masih ada waktu ini. Sampai 25 lah. Satu pertanyaan lah. Siapa yang mau menjadi penanya terakhir? Oh, silakan. Bisa on mic. Ada yang mau on mic? Monggo teman-teman semuanya. Ini ada ayat terakhir. Kita mendatangkan 2 pemateri. Silakan yang mau on mic bisa langsung bertanya ke narasumber. Kalau memang sudah tidak ada, oke. Saya beri waktu untuk closing statement tiap pemateri ya. Oh, dari Mas Hamada. Mungkin Mas Arief duluan saja, karena kan tadi saya udah di awal jadi gantian terakhir. Untuk closing mungkin nggak banyak ya, cuma ingin yang saya sampaikan yaitu bahwasanya kita semua itu pasti mati. Tidak ada yang akan selamat dari yang namanya kematian. Allah Ta'ala berfirman, kullu man 'alaiha fan. Semua yang di atas muka bumi akan lenyap. Nah, tapi poin pentingnya, apa yang akan kita bawa untuk menuju ke perjalanan akhirat kita? Apa yang akan kita persiapkan? Akankah kita mempersiapkan amal-amal buruk ataukah amal-amal baik? Tentu kita ingin amal-amal baik karena kita ingin hisabnya ringan. Kita ingin perjalanan menuju ke surganya lancar. Semoga kita semua dikumpulkan di dalam surga Allah Ta'ala. Nah, kemudian yang tadi, marilah kita memperbanyak apa yang namanya amal soleh yang ikhlas liwajhillah Ta'ala. Semata-mata hanya mengharapkan ridho Allah Ta'ala. Itu saja. Ya, luar biasa. Silakan Ustaz Hamada. Oke, closing statement saya mungkin udah disampaikan Mas Taki di awal ya, ketika pembacaan kurikulum vitae. Ini di situ sebetulnya
bisa dipakai buat kapan saja. Closing statement saya itu tentang kekuatan manusia dalam menghadapi jalan kesusahan, jalan menuju surga atau jalan setelah kematian itu kan memang tidak mudah. Nah, akan tapi percayalah ketika Allah menciptakan suatu jalan kesusahan, di situ pasti Allah memberikan kekuatan untuk kita melewatinya. Jadi jangan khawatir dan jangan bersedih. Itu Mas Imawan Taki. Terima kasih. Jazakumullah, luar biasa materi pada malam hari ini. Untuk acara selanjutnya yaitu simbolis grand closing acara tadabbur ayat yang akan dipimpin oleh Ketua Umum PKIMM Muhammad Abduh periode 2021 atau yang mewakili. Kepada Mas Zaki atau yang mewakili dipersilahkan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, bersyukur terlimpahkan materinya saya pada kesempatan ini ada ayat yang ketiga ya, dan kita dapat mengikuti dalam keadaan sehat walafiat. Tak lupa selawat serta salam selalu kita curahkan juga kepada Nabi junjungan kita, Nabi besar Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya. Semoga kita mendapatkan syafaatnya di yaumul akhir. Baik, jadi teman-teman di sini saya mewakili dari Ketua Umum Mas Zaki Khotibul Umam, Ketua Umum PKIMM Muhammad Abduh yang sekarang ini terkendala jaringan sehingga belum dapat mengikuti secara maksimal acara kali ini. Jadi Semarak Ramadan Tadabbur Ayat dari bidang tablik PKIMM Muhammad Abduh ini dilaksanakan 3 kali ya. Tahap pertama yaitu terkait dengan tadabbur ayat oleh Ahmad M selaku mahasiswa Al-Azhar. Kemudian tahap kedua itu dengan tema mengapa kita ada dan untuk apa dari pembicaranya Juden Munir mahasiswa LBUM Turki, dan yang terakhir tahap ketiga ini ya terkait dengan tema kematian dan kehidupan setelahnya, dan diangkat oleh 2 pembicara yang sangat luar biasa tentunya, yaitu Ustadz Arif Munandar dan Imawan Hamada Perwira yang selaku Demis Abduh juga. Terima kasih dari pembicara yang telah memberikan ilmunya dengan sangat luar biasa. Jadi dengan adanya Semarak Ramadan ini, saya harap teman-teman dapat memanfaatkan seluruh ilmunya yang didapat dengan baik-baiknya, baiknya maupun di akhirat, dan bukan hanya di bulan ini, tapi juga dapat digunakan sebagai motivasi dalam menitibah agama dan kehidupan di masa yang akan datang. Dan terima kasih kepada para peserta yang telah bertahan dari awal kegiatan, yaitu tanggal 20 April 20 yang tahap pertama itu sampai tahap terakhir. Terima kasih kepada para peserta yang telah sampai akhir, semoga mendapatkan manfaat dari kegiatan ini dan dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Baik, saya mengucapkan sekali lagi terima kasih kepada pembicara yang telah menyempatkan hadir dan ilmu yang telah disampaikan dengan baik. Jadi langsung saja tanpa panjang-panjang ya, grand closing. Di sini saya mewakili Ketua Umum melaksanakan grand closing. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan bacaan hamdalah kita tutup acara Semarak Ramadan Tadabbur Ayat dari bidang tablik PKIMM Muhammad Abduh KI UMS 2021 dengan bacaan hamdalah bersama. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Semoga dengan adanya acara ini kita dapat memanfaatkan ilmu yang telah kita dapat dan kita jadikan motivasi untuk terus melaksanakan ibadah bukan hanya di bulan Ramadan tapi juga di
dari selanjutnya. Sekian yang dapat sampaikan. Bila ada hal yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Billahi haq wastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Untuk acara selanjutnya, Warahmatullahi wabarakatuh. yaitu sesi dokumentasi. Silakan kepada teman-teman untuk bisa menyalakan kameranya. Kita akan foto bersama. Silakan teman-teman, bisa dinyalakan lagi kameranya. Ya, luar biasa. Terima kasih nih. Ini operator siap ya, operator. Aku aba-aba. Satu, dua, tiga. Oke, lagi slide selanjutnya. Satu, dua, tiga. Sekali lagi terakhir. Satu, dua, tiga. Terima kasih kepada seluruh hadirin yang sudah menyempatkan. Semoga ilmu yang kita dapatkan bermanfaat, dan tak lupa terima kasih juga sama seluruh pemateri yang sudah menyempatkan hadir. Jangan lupa absen semuanya ya, biar masuk sertifnya. Jadi kalau ada kendala atau apapun bisa dihubungi ke panitia. Monggo saya akhiri. Mohon maaf bila banyak tutur kata yang salah. Billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.